Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden. Sejak kita mulai membahas tentang KNF atau Korean Natural Farming, sepertinya hampir semua input atau pupuk utama KNF sudah kita buatkan videonya. Kalau kita lihat di tabel ini, hanya larutan nomor 4, yaitu cuka atau Brown Rice Vinegar, BRV, yang belum ada video khususnya. Tapi sebenarnya sudah pernah saya singgung sih, cara sederhana membuat cuka organik dari sisa atau ampas FFG, Fermented Fruit Juice. Kalau Anda lihat lagi video cara pembuatan FFG tersebut, di situ akan ada tips memanfaatkan ampasnya untuk membuat cuka. Jadi secara sederhana sudah pernah disinggung. Cuman video ini akan membahas secara mendalam dan khusus tentang cuka ini dan perannya dalam pertanian organik. Anda mungkin baru mendengar hari ini bahwa cuka memiliki peran untuk merawat tanaman kita. Tapi cuka yang kita bicarakan di sini adalah cuka organik ya. Cuka yang masih hidup, yang masih memiliki enzim dan mikroba di dalamnya sehingga dia memiliki manfaat untuk tanaman kita. Di video ini akan saya tunjukkan cara membuat cuka sendiri dari bahan-bahan yang sederhana dan murah serta cara yang sangat mudah. Dan cuka yang akan kita buat ini bisa dikonsumsi manusia. Rasanya bisa untuk beragam resep yang membutuhkan cuka. Anda tidak perlu beli lagi, organik dan masih kaya beragam enzim, dan tentu saja bisa untuk tanaman kita. Karena cuka adalah bagian integral dalam sistem bertanam alami ala KNF. Mulai dari pembuatan pupuk kalsium, kalsium fosfat, pembuatan IMO3 dan IMO4, hingga pemeliharaan rutin tanaman, kita memerlukan cuka atau BRV. Bahkan ketika Anda tidak mengadopsi KNF, Anda akan menemukan bahwa cuka ini tetap bermanfaat untuk pemeliharaan tanaman Anda atau minimal enak untuk konsumsi kita. Sebelum masuk ke proses pembuatan, mari kita mengenal lebih jauh tentang cuka yang kita maksud di sini. Kalau bicara KNF, cuka yang dimaksud di sini adalah cuka yang terbuat dari beras coklat atau BRV, singkatan dari Brown Rice Vinegar. Menurut buku manual dasar KNF dari CGNF Hawaii ini, BRV memiliki beberapa manfaat. Di buku ini disebutkan bahwa cuka beras coklat atau BRV bisa memacu pertumbuhan vegetatif bila diaplikasikan pada dosis kecil, dan pada dosis besar akan memacu pertumbuhan generatif. Bila diaplikasikan pada tanaman muda, cuka akan memicu lapisan lilin yang lebih kuat pada daun, lebih mengkilat, hijau, tebal, dan kuat sehingga tahan terhadap serangan hama dan bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik. Sementara bakteri Acetobacter yang menjadi pembentuk cuka itu sendiri memiliki kemampuan antiseptik yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen di tanah dan tanaman kita. Karena itu cuka memiliki tempat yang sangat penting pada resep-resep KNF. Saya kurang tahu apakah ini berlaku untuk semua jenis cuka, tetapi yang jelas Master Joe dengan KNF-nya mengajarkan menggunakan cuka yang terbuat dari beras coklat atau BRV. Sayangnya, cuka beras coklat atau cuka beras merah ini belum saya kuasai cara pembuatannya, dan ia konon membutuhkan ragi atau biang khusus untuk fermentasinya. Jadi saya memilih sebuah alternatif lain. Saya pernah menonton sebuah video Master Joe yang menyebutkan bahwa alternatif terbaik sebagai pengganti cuka beras adalah cuka yang terbuat dari pisang. Kenapa? Karena pisang itu memiliki kemiripan dengan tanaman padi. Buah pisang adalah salah satu buah yang mengandung zat pati atau karbohidrat tertinggi. Karena itu ia jadi mirip dengan padi atau beras yang karbohidratnya juga tinggi. Ini data dari kalkulator karbohidrat di Google, dan kandungan karbohidrat pisang itu sama persis dengan karbohidrat pada nasi, yaitu 23 gram per 100 gramnya. Bahkan ada jenis pisang yang zat patinya lebih tinggi dari beras, yaitu pisang tanduk. Karena itu, Master Joe pernah menyebut tanaman pisang sebagai tanaman padi raksasa karena kandungan karbohidratnya yang serupa ini.
Jadi intinya, cuka yang kita gunakan dalam KNF ini adalah cuka yang berasal dari tanaman dengan karbohidrat tinggi. Dan itu bisa diganti dengan buah yang juga berkarbohidrat tinggi. Contohnya pisang. Dan kelebihan pisang adalah ia gampang didapat dan murah. Nanti setelah jadi cuka ini selain kaya akan enzim, probiotik, juga beragam nutrisi seperti magnesium, kalium, kalsium, dan fosfat. Semua yang dibutuhkan tanaman Anda. Trik saya untuk mendapatkan bahan baku yang murah, saya beli pisang-pisang yang sudah agak terlalu matang ya, yang mungkin sudah tidak diminati orang, itu biasanya dijual dengan lebih murah oleh bapaknya. Dan pisang yang sudah terlalu matang ini, asal belum busuk, masih bisa kita gunakan. Sekarang kita akan masuk cara pembuatan cuka pisang ini. Di sini saya akan melakukan 2 langkah dan hasilnya kita akan mendapatkan 2 input atau 2 macam pupuk KNF. Yaitu 1, kita akan dapat FFJ pisang dan yang kedua kita akan dapat cuka pisang. Langkah pertama kita akan buat pisangnya menjadi FFJ pisang lebih dulu. Karena pisangnya saya beli dari pasar, maka saya kupas kulitnya. Sebenarnya, bila Anda menggunakan pisang organik hasil tanaman Anda sendiri, Anda bisa menggunakan pisang sekaligus kulitnya. Bila Anda menggunakan pisang bersama kulitnya, kandungan enzimnya lebih lengkap. Tapi bila pisangnya bukan organik, jangan gunakan kulitnya. Masukkan daging pisang ke dalam toples, kemudian tambahkan gula merah tebu kering dengan bobot yang sama dengan pisangnya. Misalnya pisangnya 1 kilo, maka gulanya juga 1 kilo. Karena pisangnya sudah sangat matang, jadi kadar airnya tinggi, maka Anda bisa lebihkan gulanya, agar proses osmosisnya berlangsung dengan optimal. Misalnya pisangnya 1 kilo, gulanya 1,2 kilo, itu boleh. Lebih banyak gulanya, itu nggak apa-apa. Setelah itu, aduk rata pisang dan gulanya. Bila masih ada pisang yang berukuran besar, pastikan ia terremat-remat merata oleh pengaduknya. Setelah gula rata dengan pisangnya, kita akan biarkan osmosis bekerja. Tutup toples dengan tisu dan fermentasi selama 7 hari. Ini adalah FFJ pisang kita setelah difermentasi 7 hari. Cairannya ada di bawah dan ampasnya berkumpul di atas. Ini akan kita saring. Cairannya adalah pupuk FFJ yang akan kita gunakan sebagai pupuk generatif. Sementara ampasnya akan kita proses lebih lanjut agar menjadi cuka. Ini kita ambil dulu ampasnya, lalu cairannya kita tuang ke dalam toples kosong sebagai wadah FPJ-nya. Baunya harum banget kayak pisang sale itu ya. Ini adalah kelebihan KNF dari semua sistem bercocok tanam lainnya, bahwa pupuknya itu bisa dimakan dan menyehatkan manusia. Keren banget kan? Ini saya coel-coel loh ampasnya, saya incipin dan rasanya enak banget. Nah, setelah beberapa saat ampasnya sudah mulai tiris ya. Sekarang kita akan masukkan kembali ke dalam toplesnya ini, lalu kita akan tambahkan air. Untuk memanen ini, FFJ pisang, gampang banget, cukup pakai saringan seperti ini, nggak usah diperes-peres. Karena dia memang cairannya benar-benar terpisah. Ini ampasnya ini walaupun hancur kayak bubur, tapi dia lengket satu sama lain, jadi nggak akan brosot semua. Gampang banget bikin FFJ pisang. Nah, kita kembalikan ampasnya yang sudah tiris ke toplesnya. Ini udah tiris banget, udah nggak ada airnya. Kita akan tambahkan air sesudah ini. Ampasnya ini kita akan tambahkan air sebanyak, takarannya adalah 2 kali tinggi dari ampas ini. Ini ampasnya sekitar segini. Maka saya akan tambahkan air 1, 2 sampai di sini. Juga masih ada sedikit ruang untuk udara sehingga proses fermentasi cukanya nanti aman.
Ini sambil kita kocok-kocok ya toplesnya pakai air. Saya gunakan air minum, air mateng. Nah, tambahkan. Semua yang terlibat terkena gulanya dikocok-kocok nih, bekas ininya juga dikocok-kocok, nggak apa-apa. Siram, ini juga air minumnya. Nah, dikit lagi airnya. Membuat cuka itu sebenarnya sangat sederhana kalau bahannya organik, buah-buahan ya. Sudah gini aja, ini nanti sudah jadi cuka nanti. Tidak usah ditambahkan gula, tidak usah, karena di sini kandungan gulanya masih banyak. Kita aduk rata, kita pecah gini brongkalannya. Jangan lupa ditutup dengan tisu sesudahnya. Sekarang saya ambilkan tisu dulu, saya lap dulu. Dilap bersih pinggirnya ya. Dalamnya juga nih begini, sehingga semua bahan buah itu harus kena air. Kalau bahan buah nggak kena air, nanti dia memancing jamur, jadi pijakan tumbuh jamur. Jadi tunggu dikit lagi aja deh. Terus dikocok-kocok gini nih. Tuh yang masih ada di atas-atas ini, bersihkan nanti, turunkan, kenakan ke airnya. Ini tangan saya bersih jadi aman. Kenakan airnya semua supaya tidak ada pijakan untuk jamur tumbuh. Oke, sudah. Saya akan tutup dengan tisu. Tutup toplesnya dengan tisu, lalu letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya langsung tapi sirkulasinya bagus. Diamkan antara 3 minggu sampai 1 bulan. Jangan lupa dipasang label, nama dan tanggal. Kalau Anda membuat banyak seperti saya dan Anda nggak labeli, seminggu dari sekarang aja mungkin Anda udah bingung, ini aku bikin apa, dari tanggal berapa. Padahal kalau kita tidak presisi dalam hal penghitungan waktu dan masa panen, mungkin nanti kerjaan kita sia-sia karena sudah keburu rusak kondisinya waktu kita panen. Oke, so demikian cara pembuatan FFC super enak, FFC pisang, dan ampasnya akan kita jadikan cuka. Jadi, proses fermentasi yang pada ujungnya nanti menghasilkan cuka itu terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah ketika para kapang ragi atau yeast yang ada di udara ini atau yang ada pada bahan organiknya itu sendiri, pada buahnya, mengolah zat gula yang ada di dalam bahan cuka kita itu menjadi alkohol. Proses ini akan menimbulkan banyak gas karbon dioksida. Karena itu biasanya pada cairannya akan muncul gelembung-gelembung udara. Lalu ampasnya terangkat ke atas dan wadahnya bisa mengembang karena tekanan gas ini. Bila cairannya dicicipi, cairannya nanti akan terasa beralkohol dan berkarbonasi. Kata karbonasi itu kan sebenarnya artinya mengandung karbon dioksida. Pada tahap ini, karena banyaknya gas yang dihasilkan, Anda harus memastikan tutupnya tidak kedap udara, agar wadahnya tidak meleduk. Anda bisa tetap menggunakan tutup tisu, atau Anda ganti dengan tutup yang airlock. Jadi, udara dari luar nggak bisa masuk, tapi gas yang dihasilkan di dalam bisa keluar. Lalu, agar ampasnya tidak terangkat ke permukaan cairannya dan berisiko ditumbuhi jamur yang bisa merusak cuka, pastikan Anda mengaduk fermentasi Anda ini setiap hari. Diaduk sebentar, ampasnya dimasuk-masukkan lagi ke dalam cairannya gitu ya. Tahap pertama ini biasanya berlangsung antara beberapa minggu hingga 1 bulan, tergantung faktor suhu dan mikroba. Setelah sekitar 1 bulan, biasanya gula sudah habis diolah menjadi alkohol, dan sekarang ganti bakteri Acetobacter yang dominan. Bakteri ini yang lalu mengubah alkoholnya menjadi asam cuka. Ini adalah tahap kedua proses fermentasi cuka. Karena semua zat gula dalam bahan organiknya sudah habis, maka ampasnya sudah bisa kita saring dan kita buang. Saring dengan seksama agar ampas kasarnya tidak terbawa. Taruh cairannya ke dalam toples baru yang bersih.
Bakteri Acetobacter ini perlu oksigen dalam kerjanya. Karena itu, pada tahap kedua ini tutup toplesnya tetap masih harus yang bisa bersirkulasi udaranya ya, agar bakterinya bisa hidup dan bekerja membuat cuka. Fermentasi tahap kedua ini adalah fermentasi terakhir pada pembuatan cuka dan berlangsung sekitar 1-3 bulan. Secara berkala, Anda bisa cek cuka Anda dengan cara dicicipi atau menggunakan alat pengukur pH. Bisa kita katakan kalau cuka kita sudah jadi bila pH-nya sudah 3,5 ke bawah. Kalau pH yang kita tuju sudah tercapai, silahkan diganti tutup toplesnya dengan tutup yang kedap udara. Tujuannya agar bakteri Acetobacternya berhenti bekerja dan menjadi dorman, sehingga cukanya siap kita gunakan. Dengan tercapainya kadar pH cuka yang kita inginkan, maka proses pembuatan cuka kita sudah selesai dan cukanya siap digunakan. Berikut beberapa catatan tentang cuka. Pertama, seperti saya sebutkan sebelumnya, pada prinsipnya cara pembuatan cuka itu apapun bahannya sama. Kalau Anda tidak punya ampas FFJ atau FPJ, pakai saja buah apa saja. Buah apa saja yang rasanya manis, boleh. Potong-potong buahnya, masukkan toples, tambahkan air dan gula. Gulanya juga apa saja boleh ya, asal gula tebu. Gula putih biasa juga boleh. Fermentasi 1 bulan, sesudah itu disaring, buang ampasnya, lalu difermentasi lagi selama 1-3 bulan. Setelah kurang lebih total 3 bulan difermentasi, Anda bisa cek pH-nya atau rasanya untuk melihat apakah cuka Anda sudah siap. Berikutnya, selama fermentasi tahap 2, bisa saja terbentuk induk atau mama atau mother dari cuka, yang sebenarnya adalah kumpulan beragam koloni mikroba dalam cuka beserta hasil metabolismenya yang diikat jadi satu oleh selulosa, lapisan selulosa. Jadi bentuknya kayak gel. Ini nama lainnya adalah pellicle mat. Dia biasanya tumbuh di permukaan cairan dan bisa melindungi cuka kita dari jamur. Kalau ada mother atau induk yang terbentuk seperti ini tidak menunjukkan bahwa cuka kita lebih baik atau lebih buruk. B aja, normal aja. Karena dalam cuka itu banyak makhluk hidupnya, wajar dong kalau muncul koloninya. Tapi induk ini nanti bisa digunakan sebagai starter atau biang untuk pembuatan cuka berikutnya. Selama cuka kita tidak dipanaskan atau dipasteurisasi atau dimasak, maka para mikroba ini tetap ada dan tetap hidup di dalam larutan cukanya dan di dalam lapisan mothernya. Maka dari itu kita sebut cuka-cuka ini sebagai cuka hidup atau living vinegar. Nah, nanti kalau kita mau membuat cuka lagi, kita bisa tambahkan sedikit cuka hidup yang sudah jadi ke dalam bahan cuka yang baru, atau kita masukkan mothernya, induknya, mamanya ke dalam bahan baru, dan ini yang akan jadi starter yang akan mempercepat proses fermentasi cuka tersebut. Jadi sekali kita punya cuka yang hidup seperti ini, kalau mau bikin cuka lagi nanti waktu fermentasinya bisa lebih cepat. Kalau Anda tambahkan starternya. Living cuka ini sepertinya tidak memiliki masa kadaluarsa ya. Karena saya punya cuka apel merek Bragg yang ada mothernya dan sudah hampir 8 tahun usianya dan rasanya tidak berubah. Ini mothernya ada di bawahnya mengendap gitu dalam bentuk kayak endapan. Kalau cuka-cuka buatan saya ini saya belum tahu masa hidupnya sampai berapa lama. Kita lihat nanti ya. Kita ketemu 10 tahun lagi. Siapa tahu cuka kami masih ada dan masih hidup. Tapi memang bakteri Acetobacter yang ada di cuka akan mencegah timbulnya bakteri perusak dalam cuka. Makanya, cuka bisa panjang umur dan bahkan bisa mengawetkan makanan lain, seperti ketika kita membuat acar dan asinan. Sekarang kita sampai pada trik rahasia membuat cuka untuk KNF. Seperti dijelaskan di awal, cuka untuk pupuk ala KNF yang disarankan bukanlah sembarang cuka buah, melainkan cuka beras merah atau coklat, dan alternatif penggantinya adalah cuka dari pisang. Karena beras dan pisang sama-sama memiliki kesamaan kandungan zat pati yang tinggi. Lalu bagaimana dengan cuka-cuka organik dari bahan lainnya? Misalnya cuka jambu, cuka mangga, cuka apel.
lalu cuka sisa ampas FFJ yang mix. Saya juga kadang membuat sisa FPJ dari daun menjadi cuka. Nah, bagaimana dengan cuka-cuka tersebut? Apakah bisa digunakan untuk pupuk KNF juga? Awalnya ini saya akali. Kalau cukanya bukan cuka pisang, saya biasanya campur cuka tersebut dengan BRV asli yang saya beli di toko. Tapi itu artinya saya tetap beli cuka. Lalu setelah baca-baca dan mengikuti diskusi di grup KNF, saya dapat ide untuk menambahkan nasi merah atau nasi coklat pada cuka saya waktu fermentasi kedua setelah ampas bahan organiknya disaring ya. Aslinya saya kurang tahu Pak, apakah ini akan membuat cukanya mirip benar dengan BRV yang asli. Tapi paling tidak ada nasi yang ikut terfermentasi di sini. Tujuannya agar ada unsur nasi juga pada cuka-cuka berbahan organik lain tadi. Jadi, sekarang ini metode tersebutlah yang saya gunakan setiap kali saya membuat cuka dari bahan-bahan sisa ampas FPJ atau FFJ atau cuka buah lainnya. Saya selalu tambahkan nasi merah atau nasi coklat pada waktu fermentasi, lalu mereka difermentasi bersamaan. Dan hasilnya tetap sama, tetap cuka gitu. Dan nanti ampas nasinya bisa dibuat biang atau starter untuk fermentasi selanjutnya. Jadi saya anggap metode saya ini cukup valid dan memadai. Rasa cuka buatan sendiri ini enak loh. Saya biasanya buat minuman dengan 2 sendok makan cuka, 2 sendok makan madu, plus air hangat 1 gelas. Diminum waktu bangun pagi sebagai detox katanya. Entahlah betul atau tidak, yang jelas sih rasanya enak dan seger. Dan yang terpenting lagi, cuka-cuka ini bermanfaat untuk tanaman kita sebagai pembersih, penyegar, nutrisi, serta penghalau patogen. Saya pernah uji cobakan ke daun yang terkena jamur embun tepung dan it works loh. Setelah saya aplikasikan 3 kali berturut-turut, alhamdulillah daunnya sudah mulai sehat kembali. Demikian tutorial kami tentang cara pembuatan cuka. Dengan cara ini, Anda memiliki cuka yang lebih sehat, lebih beragam variannya, dan tidak perlu beli-beli lagi. Cuka bisa dipakai tunggal dengan dosis 2-5 ml per liter, atau yang paling efektif, dimix dengan beragam input KNF lain seperti FPJ, FFJ, OHN, BAL, dan sebagainya. Ketika dimix dengan input KNF lain, dosisnya 2 ml per liter. Demikian tutorial kami, terima kasih telah menonton hingga akhir, semoga video ini bermanfaat.